Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini saya akan membahas seputar efek positif ataukah negatif ketika diruqyah. Ini saya bahas sengaja karena banyak penanya-penanya yang menanyakan akan hal ini. Jadi kalau kita bagi menjadi 3 golongan ya, ada orang yang diruqyah karena memiliki latar belakang suatu penyakit, entah itu medis atau non medis, sehingga ia memutuskan untuk diruqyah. Terus golongan orang yang kedua ada yang diruqyah karena rasa coba-coba, penasaran dan ingin mencoba aja gitu. Terus ada golongan yang ketiga ini orangnya takut. Jadi ketika mau diruqyah itu dia takut, dan takut karena terjadi sesuatu gitu. Jadi misalkan orang itu asalnya sehat, pas diruqyah ternyata takut malah jadi sakit gitu. Inilah yang melatar belakangi. Inilah yang melatar belakangi saya membahas atau menjelaskan dalam video kali ini. Kalau misalkan orang itu sudah niat diruqyah, terus orang itu penasaran lalu ingin diruqyah, menurut saya ini ya fine-fine aja gitu. Gak jadi masalah, ini tidak perlu dibahas ya. Yang ingin saya bahas itu adalah orang yang takut diruqyah. Jadi saya akan memberikan persepsi-persepsi, pemahaman-pemahaman, sehingga pemahaman tersebut lurus gitu, tidak salah paham. Apa sih penyebabnya orang itu takut ketika mau diruqyah? Biasanya orang takut diruqyah itu karena ruqyah itu identik dengan kesurupan. Pasti ya, kita semuanya hampir setuju. Jadi orang tersebut misalkan menyaksikan video atau ruqyah secara langsung, dan ketika proses ruqyah ada orang yang kesurupan. Jadi orang yang melihat ini jadi takut dia kesurupan. Nah, wajar seperti itu karena kita itu manusia ya, manusia itu memiliki persepsi ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Misalkan kita melihat orang diruqyah terus kesurupan. Jadi kita bisa menilai, oh ruqyah itu kesurupan. Jadi identiknya ruqyah itu kesurupan, kesurupan, kesurupan. Nah, inilah yang harus diluruskan. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa meluruskan pemahaman kita ya. Apakah ruqyah positif atau negatif efeknya? Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa ruqyah itu adalah pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya begini, ruqyah itu adalah pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi. Tidak mungkin pengobatan atau perintah-perintah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung madorot. Jadi misalkan Nabi mencontohkan mensyariatkan ruqyah. Tidak mungkin dong ruqyah ini memiliki efek-efek kemadorotan atau tidak manfaat. Justru sebaliknya, apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan itu penuh suri tauladan yang sudah bagian karena Rasulullah sudah dimaksum. Jadi apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh untuk kita, dan itu menjadi ajaran yang akan membawa keselamatan, kemanfaatan, terus kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi ruqyah pun sama. Rasulullah pernah mencontohkan ruqyah. Banyak hadisnya ya. Nah, ketika kita tahu bahwa ruqyah itu adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini akan memiliki banyak manfaat. Jadi tidak akan madorot. Itu yang perlu digarisbawahi. Bahwa ruqyah tidak akan menimbulkan kemadorotan. Justru sebaliknya, karena ini pengobatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi terdahulu juga, ini akan membawa
manfaat. Baik, yang harus digarisbawahi yang kedua adalah ruqyah Qur'ani itu senjatanya adalah Al-Qur'an pertama, dan kedua kalimah-kalimah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin dong kalimah yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengandung kemadharatan. Jadi tidak mungkin gitu. Baik, poin yang kedua yang harus digarisbawahi adalah pada saat meruqyah seseorang, senjatanya itu hanya Al-Quran, kalimah-kalimah yang bersumber dari hadis Nabi, dan media herbalnya Tibun Nabawi gitu, kayak kurma ya, serbuk bidara, terus apalagi minyak zaitun ya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bersumber pada wahyu dan sunnah Rasulullah gitu. Jadi tidak mungkin di sini akan mengandung akan menyebabkan maksudnya efek-efek kemadharatan atau efek-efek negatif gitu. Jadi ruqyah itu justru akan menimbulkan efek-efek positif. Ayat-ayat Allah yang dibacakan itu akan mengobati kita gitu. Sebab Al-Quran sudah Allah takdirkan akan menjadi penawar bagi segala penyakit. Poin yang ketiga yang perlu digarisbawahi bahwa ruqyah itu prosesnya hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran umumnya. Jadi tidak ada kalimah-kalimah sugesti dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak jauh beda ketika kita membacakan Al-Quran, ketika tadarus Al-Quran, jadi ya tadarus Al-Quran gitu. Ya, jadi tidak jauh beda seperti kita tadarus Al-Quran seperti biasa gitu. Itu yang harus digarisbawahi ya. Poin yang keempat yang harus digarisbawahi adalah bahwa ruqyah itu tujuannya bukan reaksinya gitu. Kalau misalkan reaksinya kayak muntah, pusing, kesurupan, jadi peruqyah itu tidak mentargetkan bahwa ruqyah itu harus kesurupan, muntah, pusing, bukan. Justru ruqyah ini menurut para peruqyah itu dakwah gitu. Jadi dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, mengajak seseorang untuk memperbaiki diri gitu. Jadi tujuannya bukan reaksinya gitu. Adapun reaksinya kayak kesurupan, muntah, itu hanya kejadian-kejadian yang di luar nalar peruqyah itu sendiri gitu. Jadi itu mengalir dengan sendirinya. Kalaupun tidak ada jinan ya pasti tidak akan bereaksi. Itu pengetahuan umum itu. Baik, dengan keempat poin tersebut sudah kita garis bawahi, sudah jelas. Ini akan menjadi pemahaman dasar kita untuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi ulang lagi videonya ya, dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, agar persepsi kita itu benar-benar jadi lurus gitu, supaya kita itu tidak menyimpang. Jadi dengan keempat poin itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Apakah ruqyah itu efeknya positif atau negatif? Soalnya takutnya ketika diruqyah malah jadi sakit gitu. Jadi secara zohir itu ruqyah itu efeknya positif, malah menjadi pahala ya. Ayat Al-Quran yang diperdengarkan itu akan menjadi pahala dan rahmat untuk kita insya Allah. Setelah kita memahami 4 poin tersebut yang digarisbawahi barusan, kita harus memahami bagaimana sih tahapan-tahapan ruqyah itu. Jadi ketika orang diruqyah itu ada tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama biasanya peruqyah itu mewawancarai dulu akan keluhan yang dirasa itu apa. Terus ya seperti biarkan pasien tersebut itu curhat tentang apa yang dia alami, kejanggalan-kejanggalan gitu. Kemudian yang kedua biasanya peruqyah langsung meruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Murni loh, ini tidak ada sugesti sedikit pun. Nah, kalau ternyata ketika dibacakan ayat Allah tidak ada reaksi, ya sudah, tidak apa-apa. Diagnosa pertama, insya Allah kita bisa bilang sebagai peruqyah, oh tidak ada jin dalam tubuh pasien ini. Tapi biasanya tim kami
kalau misalkan orang tersebut di ruqyah pertama tidak ada reaksi, di hari kedua pasien tersebut di ruqyah lagi sampai hari ketiga untuk memastikan benar-benar apakah ada jin atau tidak di tubuhnya. Terus setelah hari ketiga, di pertemuan hari ketiga kami selalu menganjurkan ruqyah mandiri. Gitu. Karena ruqyah itu bukan soal ada jin atau tidak, karena ruqyah itu kan terapi ya. Jadi meskipun tidak ada jinan, justru itu enak untuk jiwa kita sehat gitu ya. Gelombang-gelombang Al-Quran yang dibacakan itu akan menyehatkan pikiran kita gitu insya Allah. Nah kemudian setelah kita membacakan ayat Quran untuk menentukan ada reaksi atau tidak, kalau misalkan nih pasien tersebut ada reaksi seperti kesurupan atau muntah, kita terus bacakan ayat sambil mendorong-mendorong dengan teknik dorongan, ya sudah keluarkan gitu. Jadi kita tidak pernah mengharapkan ada reaksi atau tidak gitu. Karena yang terpenting untuk kita itu adalah menyampaikan pesan yang paling penting dalam kegiatan ruqyah tersebut. Seperti misalkan orang nih ya punya gangguan jin. Kita selalu memberikan wawasan kenapa dalam tubuhnya kok bisa ada jin? Kenapa jin bisa ada akses masuk ke dalam tubuhnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ada satu masalah. Biasanya kita begitu. Jadi ketika misalkan orang punya gangguan jin nih, kita langsung bilang, oh ini sihir. Oh enggak begitu. Itu tidak mudah. Gitu. Kita mencap seperti itu karena perkara jin itu sangat goib. Gitu. Jadi kita tidak boleh melampaui batas gitu. Allah melarang itu. Biasanya kita kalau orang yang diruqyah bereaksi, itu kita tidak langsung memvonis sihir atau apa, tidak. Yang kita fokuskan adalah jin itu keluar gitu. Jin itu keluar dan kita harus memberikan wawasan-wawasan bagaimana caranya biar jin itu tidak ada dalam tubuh pasien tersebut. Karena ada sebab dong kenapa jin masuk ke tubuh, tentunya ada akses. Nah, kenapa kok bisa ada akses gitu? Inilah yang menjadi PR penting ketika di ruqyah ternyata orang tersebut bereaksi, berarti ada akses. Nah, akses jin masuk ke dalam tubuh itu nanti insya Allah kita akan bahas di video berikutnya, di video nanti ya. Semoga Allah memberikan luang waktu. Nah, itulah tahapan-tahapan ketika ruqyah dimulai. Kalau misalkan pasien tersebut bereaksi, berarti ada masalah dalam tubuhnya gitu. Pusing ya, mual seperti itu, tapi itu tidak berlangsung lama biasanya. Itu insya Allah. Tergantung kesadaran pasien itu dan kekuatan zikir dari pasien itu. Jadi kita menekankan itu gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau diruqyah jangan pernah takut, karena ruqyah itu positif untuk kita. Kalaupun ternyata bereaksi ketika diruqyah, pusing, muntah, biarkan itu mengalir dan tetap memohon kepada Allah sembuhkan dan cabutlah sesuatu yang tidak baik pada diri kita gitu. Itu harus benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui juga biasanya kalau orang-orang yang tidak ada jin dalam tubuhnya ketika diruqyah itu biasanya tidak merasakan apa-apa. Tetapi kebanyakan atas izin Allah ya, saya menyaksikan di lapangan bahwa orang ini, misalkan orang nih ya, mau diruqyah, setelah diruqyah ternyata tidak ada reaksi ya. Orang itu malah merasakan ketenangan ya, merasakan efek-efek positif seperti badan ringan dan lain sebagainya gitu. Ada juga orang yang ketika diruqyah bereaksi misalkan. Tapi setelah diruqyah kok malah makin pusing, kepala benar-benar sakit, terus punggung panas gitu. Itu tandanya jinnya masih banyak dalam tubuh gitu. Nah, jadi jangankan ketika diruqyah, ketika kita ada virus masuk ke tubuh kita akan merespon seperti demam ya, meriang, itu respon tubuh karena ada masalah dalam tubuh kita. Begitupun ketika di ruqyah. Ketika ada masalah dalam tubuh kita yaitu jin, syaitan,
tubuh kita akan merespon seperti merasa bergetar, melayang, hilang kesadaran, pusing, mual. Itu respon tubuh dan itu wajar. Dan atas izin Allah itu tidak akan berlangsung lama. Jadi jangan menganggap bahwa reaksi-reaksi ini adalah efek negatif, maaf. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah efek negatif. Justru ini adalah tahap-tahap yang bagus ketika diruqyah. Itu detoksifikasi, di situ racun-racun dalam tubuh atas izin Allah akan keluar. Jadi jangan melihat reaksinya gitu. Jadi jangan takut dengan reaksi ruqyah. Kalau justru kalau kita takut gak mau diruqyah itu ada masalah dalam diri kita. Sebab di ruqyah itu kan membacakan ayat Allah. Yang takut ayat Allah itu syaitan, jin yang berafiliasi dengan iblis. Mereka takut kepada Al-Quran. Jadi kalau kita takut di ruqyah itu sama dengan kita takut kepada Al-Quran. Dan itu tidak mungkin ya, malu kita, apalagi orang beriman atas izin Allah ya. Mudah-mudahan. Terus kita orang muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Masa kita takut? Sebab ruqyah itu bagian dari ajaran dan syariat Islam. Kita tidak perlu takut akan efek-efek seperti itu gitu. Kalau kita merasa baik-baik saja, kita merasa tidak ada jin dalam tubuh kita, ya sudah, coba ruqyah gitu. Untuk memastikan benar-benar apakah ada jin atau tidak. Kalau ada ya keluarkan gitu. Simpel kan? Simpel pemahamannya, sebetulnya simpel. Tapi karena persepsi kita ditakuti oleh ruqyah yang identik dengan kesurupan, jadi kita takut kesurupan. Sebagai pengetahuan tambahan perlu diberitahu kiranya bahwa untuk mencapai tahap kesurupan ketika di ruqyah itu tidak mudah. Bahkan tim kami itu selalu berusaha menghindari terjadinya kesurupan. Karena menurut kami ketika pasien ruqyah kesurupan, itu energi dalam tubuhnya, cairan tubuhnya itu terkuras. Jadi kasihan, capek gitu. Malah kami berharap orang-orang yang diruqyah itu tidak kesurupan. Karena itu kasihan sekali. Dan itu menguras tenaga pasien. Dan itu juga memang nanti syaitannya mengecoh kita gitu. Mengecoh kita dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai tahap kesurupan itu tidak mudah loh, tidak mudah. Malah kita kebanyakan mengerem, berusaha mendorong kesadarannya agar kuat. Tapi apalah daya, kebanyakan juga banyak kasus, banyak pasien yang ketika diruqyah langsung hilang kesadarannya. Berarti itu gangguan jinnya sangat kuat. Dan kita harus mendorong kesadarannya agar lebih kuat dari gangguan jin tersebut. Biasanya memang di ruqyah pertama pasien tersebut kesurupan, tapi di ruqyah kedua, ketiga itu makin menurun dan kesadarannya makin bisa dikuasai oleh pasien itu sendiri. Begitu. Jadi itu pengetahuan tambahannya. Jadi buat teman-teman semua yang hendak di ruqyah, jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk mencoba. Sebab ruqyah itu merupakan pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Tidak akan pernah sedikit pun mengandung efek-efek negatif gitu, tidak. Jangan melihat reaksinya, ingat, jangan melihat reaksinya. Mual, muntah, pusing, kesurupan dan lain sebagainya itu hanya respon tubuh. Respon tubuh bahwa tubuh kita ada masalah. Dan atas izin Allah itu akan terbersihkan dengan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Pesan dari saya, jangan pernah takut. Sebab yang takut kepada Al-Quran hanyalah syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.